tercipta dari kekosongan. Sperma, bang dan petak dari kosongan adalah windu. Bagaimana telur, kemudian ayam atau telur, mana lebih duluan, telur atau ayam? Nah, kalau telur kita sebut duluan, berarti telur yang duluan. Nah, kalau kemudian mana lebih duluan, ayam atau telur? Kalau ayam kita sebut duluan, maka itulah ayam. Jadi belum ada jawaban yang spesifik. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh guru pandita yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya kembali ingin berbagi dengan kalian tentang apa? Tentang telur dan ayam. Mana sih duluan, telur atau ayam? Atau ayam yang duluan kemudian baru telurnya? Itu menjadi perbincangan semua manusia yang ada di alam semesta ini, baik di negeri kita walaupun di luar negeri, di dunia, menjadi perbincangan. Bahkan itu menjadi penelitian daripada ahli-ahli yang notabene ahli-ahli yang sangat luar biasa, baik itu dengan genetiknya, dengan sel telurnya, dengan apapun bentuknya. Nah, di sana pun belum bisa menjawab mana duluan telur dan ayam, atau ayam kemudian telur. Nah, di situ belum ada jawaban yang pasti. Seorang ahli yang luar biasa belum bisa menjawab tentang telur dan ayam. Itulah sebuah fenomena yang belum terjawabkan oleh ahli-ahli, apalagi oleh orang-orang yang luar biasa, belum bisa terjawabkan. Bolak-balik di situ saja. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang telur dan ayam. Saya bukan seorang yang luar biasa, seorang ilmuwan, tidak. Saya adalah seorang penekun spiritual. Tentu dalam hal ini saya ingin hubungkan dengan Hindu, dengan ajaran Hindu yang ada di tanah Bali. Bukan Hindu Nusantara, Hindu yang ada di tanah Bali. Nah, di mana saya memfind out itu, mencari tentang keberadaan telur dan ayam itu. Nah, di manakah kita mencari sebuah jawaban itu? Saya ingin kaitkan, kemudian saya ingin kaitkan dengan sastra yang ada di Hindu Bali, yaitu Brahmastha Purana. Nah, di dalam Brahmastha Purana, di sana disebutkan bahwa aspek kehidupan itu, aspek tentang unsur-unsur itu ada 3. Di mana di sana ada yang namanya pencipta, pemelihara, dan pelebur. Di sana ada yang namanya Brahma, Wisnu, Maheswara. Di mana Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan kemudian Maheswara, Siwa, sebagai pelebur. Di Brahmastha Purana itu juga disebutkan bahwa Siwa bukan saja dia tuh melebur saja, tetapi dia juga bisa menciptakan, bisa memelihara tentang kehidupan, bahkan tentu juga dia akan meleburnya, mengembalikan ke Panca Mahabhuta. Itu yang ada di Brahmastha Purana, di mana di situ disebutkan ada seorang ayah memberikan petuah-petuah, memberikan filsafat-filsafat. Kalau di Bali dibilang dharma tula, jadi memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Nah, kemudian si anak itu bertanya kepada ayahnya,
Dia bertanya begini, "Ayah, bagaimana saya itu diciptakan? Bagaimana proses daripada saya tercipta sebagai anak, sebagai makhluk hidup, sebagai seorang manusia yang lahir di dunia ini? Bagaimana prosesnya itu, Ayah? Dan bagaimana Tuhan yang katanya menciptakan saya? Bagaimana yang katanya saya lahir dari seorang sesosok ibu?" Tentu di sana ada sebuah pertanyaan yang identik dengan ayam dan telur itu, ibu dan anak. Di sana ada satu pertanyaan seperti itu. Bagaimana proses seorang manusia itu turun ke dunia ini? Nah, di sana kalau mengacu tentang kehidupan itu, nah kemudian si ayah menjawab pertanyaan anaknya. Di sana beliau mengatakan bahwa di dalam Brahmastha Purana itu dikatakan bahwa di situ ada unsur penciptaan. Nah, siapakah pencipta itu sendiri? Di sana akan ada aspek pencipta. Di kepercayaan Hindu Bali, ini khusus Hindu Bali ya, bukan Hindu Nusantara. Di sana ada yang namanya aspek penciptaan. Di sana diciptakan ada dua unsur, yang namanya kamobang dan kamopetak. Nah, kamobang, kamopetak itu akan diciptakan. Nah, siapakah kamobang itu? Kamobang inilah warnanya, kalau bang diartikan merah. Merah itu lebih menuju ke Brahma. Nah, Brahma yang ada di sana itu menjadilah beliau Allah menciptakan kamobang. Jadi sperma. Di kamobang itu boleh dibilang sperma. Kemudian kamopetak itulah sel telur. Antara sperma dan sel telur itu akan bertemu. Pertemuan antara kamobang dengan kamo merah itu, sperma dengan sel telur itu akan menjadi satu bentuk bundar. Bundar itu dalam Hindu disebut dengan, di sana akan tercipta kekosongan. Nah, sperma dengan sel telur itu belum ada kehidupan di sana, belum ada yang namanya kehidupan. Jadi di sana masih pertemuan kamobang dengan kamo merah, sperma dengan sel telur ketemu. Kemudian di sana ada yang namanya windu, kosong. Nah, windu itu disebutkan adalah kosong. Nah, dalam kekosongan itu, sebelum kehidupan itu terjadi, maka di sana diciptakan sebuah kerangka. Yang pertama yang diciptakan kerangka, belum ada kehidupan, belum ada yang namanya jantung, denyut itu belum ada. Tapi yang pertama diciptakan adalah kerangka. Nah, kerangka itu dari mana awal penciptaan kerangka itu sendiri? Nah, kerangka itu diciptakan dari tulang belakang dari kehidupan itu sendiri. Awal sebelum kehidupan itu dibentuk kerangka dan dari tulang belakang. Nah, dari tulang belakang kemudian ke arah kepala, kemudian dari kepala mungkin tangan, semuanya kaki itu tercipta dari tulang belakang itu sendiri. Nah, dari tulang belakang itu kemudian baru di sana diciptakan kehidupan. Nah, kehidupan itu adalah jantung. Jantung dalam kehidupan manusia, baik itu manusia, hewan, makhluk hidup yang ada di dunia inilah, kehidupan pertama adalah jantung. Kemudian baru diciptakan jantung berdenyut. Nah, dari jantung itu kemudian untuk menggerakkan semuanya itu, baru kemudian dari jantung itu dialirkan ke tulang belakang. Maka kalau di Bali, tulang belakang itu kalau sudah hidup, jadi hidup
dia akan menyala, hidup. Nah, di sana akan mulai kehidupan, pergerakan daripada manusia itu sendiri. Di Bali, tulang ekor itu yang namanya Kundalini. Tanda kutip tolong di garis bawah itu. Di Bali. Itu di Bali namanya Kundalini. Nah, dari Kundalini lah kemudian semua digerakkan. Baik indria, baik itu mata, kuping, hidung, mulut, lidah, semuanya, pemikiran dan semuanya itu dari jantung ke Kundalini. Kundalini kemudian menyebar ke seluruh tubuh manusia itu sendiri. Maka di sana ada namanya Tri Permana, Bayu Sabda Idep. Nah, itu dari semadinya penciptaan daripada Sang Hyang Brahma, Samyoga Sang Hyang Brahma itu kemudian menciptakan suatu makhluk. Kemudian di sana baru ada kehidupan. Nah, kehidupan itu baru di sana perannya daripada Hyang Wisnu untuk melanjutkan dari kehidupan itu sendiri untuk lebih baik dan lebih bermartabat. Bagaimana tentang kehidupan itu sendiri. Nah, selama berproses kehidupan itu baru kemudian ada peleburan kembali ke Panca Mahabhuta. Nah, di situ dapat saya simpulkan bahwa penciptaan suatu manik, penciptaan suatu kehidupan itu akan bermulai dari apa? Dari kamobang dan kamopetak. Di sanalah sperma dan sel telur. Kemudian disatukan. Tapi di sana ada windu, masih kosong, masih belum ada kehidupan, masih kosong di sana. Nah, kemudian dalam kekosongan itu akan diciptakan dulu bagaimana kerangka daripada manusia itu sendiri dari tulang belakang, semuanya kerangka hidup manusia itu diciptakan. Kemudian baru ada kehidupan yang namanya jantung. Dari jantung kemudian ke Kundalini. Kundalini kemudian menyebarkan semua aspek-aspek kehidupan itu ke seluruh tubuh manusia itu. Yang namanya Bayu Sabda Idep Sang Hyang Tri Permana. Di mana manusia itu punya pemikiran, di mana punya rasa, nah di sana punya tenaga juga. Nah, di situ terkait dengan telur. Nah, telur itu aspek kehidupan juga di sana. Di sini disimpulkan bahwa telur itu tercipta dari kekosongan. Sperma, bang dan petak. Dari kosongan adalah windu. Dari windu itu, dari kekosongan itu, baru kemudian ada kehidupan. Jadi dapat saya simpulkan di sini lah, telur itu, ayam atau telur itu, menurut saya dari kacamata saya keterkaitan dengan Brahmasta Purana itu adalah, menurut saya lah telur yang pertama. Karena di sana sudah dijelaskan di Brahmasta Purana bagaimana proses itu terjadi. Nah, disitulah bagaimana seorang ayah memberikan wejangan-wejangan, filsafat, dharma tula, nasihat-nasihat pada anaknya. Nah, kemudian anaknya itu mengerti. Nah, sampai saat ini Brahmasta Purana adalah sebagai pegangan daripada umat Hindu Bali, bukan Hindu Nusantara ya, Hindu Bali. Karena Hindu Bali itu beda dengan Hindu Nusantara, beda sedikit. Apalagi dengan Hindu yang ada di India, sangat berbeda. Jadi antara air dan minyak tidak bisa digabungkan. Hindu Bali dengan Hindu India. Kalau Hindu Nusantara persamaannya tuh banyak, cuman ada titik-titik tertentu yang masih membedakan. Dimana Kundalini kah, ada namanya kamu petak, kamu bang. Nah, di situ perbedaannya. Ada sedikit-sedikit berbeda. Di sini saya berbicara tentang Hindu Bali. Nah, itu sahabat, bagaimana telur, kemudian ayam atau telur. Nah, kalau kita tuh ngomongin masalah dagelan,
masalah dagelan di sini ya. Mana lebih duluan, telur atau ayam? Nah, kalau telur kita sebut duluan, berarti telur yang duluan. Nah, kalau kemudian mana lebih duluan, ayam atau telur? Kalau ayam kita sebut duluan, maka itulah ayam. Jadi belum ada jawaban yang spesifik, yang pasti di sini. Itu sahabat. Nah, itu menurut saya lah telur menurut kacamata dari Hindu Balinya. Oke sahabat, mudah-mudahan jadi apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, di sini saya berbagi. Di sini saya bukan sebagai penceramah, bukan. Saya berbagi ilmu yang telah saya baca, bukan dari keahlian saya, tapi yang telah saya baca, kemudian saya pahami, kemudian saya kaitkan dengan kehidupan. Nah itu, jadi saya berbagi, sahabat. Ingat, di sini saya berbagi. Alangkah indahnya kalau kita bisa berbagi. Cukup saya berbagi hari ini. Saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa.